Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa udah bikin desain yang super keren, makan waktu berminggu-minggu, tapi pas dipakai orang lain, malah pada bingung? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu mitos terbesar di dunia desain. Anggapan kalau insting atau gut feeling seorang desainer aja udah cukup buat bikin produk yang sempurna. Lewat materi kali ini, kita bakal ubah mindset kita. Dari yang cuma sekedar bikin tampilan artistik, jadi problem solver sejati yang kerjanya pakai bukti nyata, lewat evaluasi UX dan usability testing. Kalau ada satu hal aja yang wajib banget kalian ingat dari obrolan kita ini, ingatlah prinsip ini. Menguji pengalaman bukan hanya antar muka. Kenapa? Karena jujur aja, aplikasi yang tampilannya memukau itu bakal percuma banget kalau malah bikin pengguna frustrasi waktu mau ngelakuin hal simple. Antar muka yang cantik itu emang penting, ya. Tapi user experience alias pengalaman pengguna lah yang jadi penentu apakah seseorang bakal terus pakai aplikasi kalian atau malah langsung nge-uninstall dalam 5 detik pertama. Coba kita selami lebih dalam ya. Di satu sisi, ada yang namanya desain berbasis asumsi. Ini tuh ibarat kalian lagi jalan di atas jembatan kayu yang rapuh, tapi mata ditutup rapat. Frustrasi pengguna makin numpuk tanpa kita sadari, yang ujung-ujungnya bikin kita harus ngeluarin biaya mahal buat rombak ulang semuanya. Nah, di sisi lain, kita punya UX berbasis data. Kalau pakai pendekatan ini, setiap keputusan yang kita ambil itu didukung sama perilaku pengguna dan metrik yang jelas terukur. Jadi ini bukan cuma soal angka-angka ngebosenin ya, tapi soal ngasih kepastian dan ngamanin masa depan produk kalian di pasaran. Biar kita bisa nyampe ke level desain berbasis data tadi, ada beberapa hal yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Pertama, mengapa evaluasi UX penting? Terus kita lanjut ke usability testing, suara pengguna. Ketiga, evaluasi heuristik, penilaian ahli. Keempat, skor dan metrik evaluasi. Kelima, A/B testing dan analitik. Dan ditutup dengan kesimpulan serta kesalahan umum. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengapa evaluasi UX penting. Kalian harus tahu, asumsi yang gak tervalidasi itu benar-benar musuh terbesar dalam desain. Buat ngatasin itu, kita punya alat evaluasi yang dibagi jadi dua senjata utama. Pertama, metode kualitatif. Misalnya wawancara atau observasi langsung. Ini buat cari tahu mengapa pengguna ngerasa kesulitan. Kedua, metode kuantitatif. Di sini kita pakai analitik buat ngukur apa yang sebenarnya terjadi. Kayak berapa banyak sih yang salah klik atau berapa lama waktu yang mereka habiskan di satu halaman. Jadi, kalau angka-angka kuantitatif ngasih tahu kita di mana letak masalahnya, insight dari kualitatif bakal ngasih tahu kita gimana cara benerinnya. Kombinasi yang pas babut kan? Lanjut ke bagian kedua, usability testing, suara pengguna. Sekarang, yuk kita keluar dari ruang meeting desainer yang serba asik itu dan turun langsung ke dunia nyata. Usability testing ini pada dasarnya adalah proses nguji sistem kita. Biasanya masih dalam bentuk prototype, langsung ke pengguna asli. Tujuannya sangat spesifik, yaitu ngamatin seberapa gampang produk kita dipakai dan ngebongkar rasa frustrasi tersembunyi yang, sumpah deh, nggak bakal pernah kalian temuin sendiri di depan layar monitor. Langkah ini beneran bisa nyelamatin kalian dari biaya perbaikan yang gila-gilaan nanti. Terus gimana cara kerjanya? Ingat ya, kita di sini bukan buat nanya pertanyaan klise kayak, kamu suka nggak sama tampilannya? Nggak gitu. Kita ngasih mereka tugas spesifik. Contohnya, minta mereka nyelesain proses check out belanja. Sambil mereka nyoba, kita hitung waktunya dan catat tiap kali mereka bikin kesalahan. Nah, trik paling jitu di sini adalah metode think aloud. Kita minta mereka nyuarain isi pikiran mereka pas lagi pakai aplikasinya. Pas tiba-tiba mereka bergumam, "Noh, tombol simpannya di mana ya kok hilang?" Nah, bingo! Di detik itu juga, kalian baru aja nemuin satu masalah UX yang super krusial. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, evaluasi heuristik, penilaian ahli. Kadang-kadang nih, sebelum kita ngundang pengguna asli buat nyoba, kita perlu bersih-bersih rumah dulu dong. Pakai apa? Pakai kacamata profesional yang kita sebut evaluasi heuristik. Singkatnya, ini adalah tinjauan antar muka yang super teliti, dilakukan langsung sama pakar atau ahli, pakai prinsip usability yang udah jadi standar industri. Di fase ini, pengalaman jam terbang tinggi benar-benar kepake buat nangkap kesalahan navigasi yang aneh-aneh, jauh sebelum pengguna asli sempat lihat aplikasi kita. Ngomongin standar emas di evaluasi ini, kita nggak bisa lepas dari heuristik Nielsen. Coba bayangin situasi ini. Kalian lagi ngisi formulir yang panjang banget, terus klik tombol submit dan krik-krik. Nggak ada yang terjadi. Kesal kan? Nah, itu artinya desain tadi ngelanggar prinsip visibilitas status sistem. Atau contoh lain, tiba-tiba muncul peringatan error kode 404XZ. Hah? Apaan tuh? Desain yang bagus itu harusnya bisa nyegah error dari awal. Dan kalaupun harus ngasih peringatan, pakailah bahasa manusia sehari-hari. Jangan paksa pengguna buat mecahin sandi kode mesin yang bikin pusing.
Nah, mari kita beralih ke bagian keempat, skor dan metrik evaluasi. Setelah paham prinsipnya, pertanyaannya sekarang, gimana kita buktiin kalau desain kita emang beneran jalan? Jawabannya ada di angka. Anggaplah kita lagi milih 2 desain buat proses checkout. Di desain checkout A, pengguna sukses nyelesain cuma dalam 2 menit tanpa ada error sama sekali. Sedangkan di checkout B, butuh waktu sampai 5 menit, plus ada 3 kali error. Kelihatannya sepele ya, tapi di dunia e-commerce, beda 3 menit itu adalah batas tipis antara penjualan yang sukses atau keranjang belanja yang ditinggalin gitu aja. Jadi efisiensi waktu dan minimnya error ini adalah data emas yang bisa nyelamatin bisnis dari kerugian. Selain ngitung waktu dan etot tadi, kita juga bisa pakai semacam rapor standar, misalnya System Usability Scale atau biasa disingkat SUS. Lewat 10 pertanyaan singkat yang dijawab pengguna, desain kalian bakal dinilai dari skala 0 sampai 100. Kalau dapat skor 80, wah itu luar biasa. Tapi kalau di bawah 50, ya siap-siap aja, berarti ada masalah serius. Ada juga kuesioner lain seperti UEQ yang nggak cuma mengukur gampang atau enggaknya, tapi juga daya tarik dan seberapa bisa diandalkannya aplikasi kalian. Ini bukti nyata kalau UX itu bukan melulu soal tombol ini bisa diklik nggak, tapi aplikasi ini bikin happy dan bisa diandalkan nggak sih? Selanjutnya, kita masuk ke bagian kelima, A/B testing dan analitik. Tapi gimana jadinya kalau produk kita udah terlanjur dipakai jutaan orang? Percaya deh, daripada berjam-jam debat kusir di ruang meeting cuma buat nentuin warna tombol yang paling oke, mending biarin data aktual yang memutuskan lewat A/B testing. Caranya gampang, kita bagi audiens secara acak. 50% pengguna dikasih lihat desain variasi A, dan 50% lagi ngelihat variasi B. Terus, tinggal kita pantau deh mana yang ngebawa konversi paling tinggi. Pendekatan ini benar-benar ngehapus yang namanya main tebak-tebakan. Biarin penggunanya sendiri yang milih desain terbaik lewat klik mereka. Ditambah lagi, kita punya analitik UX. Fitur ini beneran ngasih kita semacam penglihatan sinar X. Salah satunya lewat heat map atau peta panas. Bayangin, kalian bisa lihat area yang warnanya merah terang, yang nunjukin titik di mana pengguna paling sering ngeklik atau memusatkan perhatian. Dari sini kalian bisa tahu persis di bagian mana mereka paling banyak ngehabisin waktu, di mana mereka berhenti nge-scroll, atau bahkan nemuin fakta sedih kalau tombol penting yang desainnya mahal-mahal malah dicuekin sama sekali. Tenang aja, kalian nggak perlu pusing bikin sistem pelacakannya dari nol. Di luar sana udah banyak banget alat standar industri yang siap pakai, kayak Hotjar, Google Analytics, Microsoft Clarity, sampai Mixpanel. Tinggal pasang alat-alat ini dan kalian udah bisa ngerekam sesi penggunaan seolah-olah lagi berdiri persis di belakang bahu pengguna. Kalian bisa ngelacak jejak klik mereka dan benar-benar paham alur perjalanan asli mereka di dalam aplikasi. Seru banget kan? Kita sampai di bagian terakhir, kesimpulan dan kesalahan umum. Sebelum kita bungus obrolan ini, tolong banget waspadai jebakan-jebakan ini. Ingat, punya data yang salah itu jauh lebih mematikan ketimbang nggak punya data sama sekali. Terus, kesalahan paling fatalnya apa? Nguji aplikasi ke teman atau rekan kerja sendiri. Jangan ya, mereka itu terlalu bias. Selain itu, hindari banget ngasih pertanyaan yang menggiring opini, kayak tombol pesannya gampang dicari kan? Dan yang nggak kalah penting, jangan pernah ngasih tugas yang sama sekali nggak realistis, cuma demi pengen ngebanggain estetika visual yang kalian buat. Oke, sekarang mari kita tes sedikit insting kalian. Bayangin kalian dapat proyek benerin sebuah aplikasi layanan publik. Aplikasi ini tuh tingkat penyelesaian tugasnya rendah banget, errornya tinggi, dan navigasinya kelewat ribet. Nah, dari semua senjata yang udah kita pelajari tadi, mana yang paling pas buat dipakai? Ya, jawabannya adalah kombinasi. Kalian bisa mulai dulu pakai evaluasi heuristik buat nambah lubang-lubang navigasi yang paling parah. Begitu udah agak mendingan, langsung deh gelar usability testing ke pengguna nyata. Jangan lupa pakai metode think aloud biar kalian ngerti banget akar masalah yang bikin mereka frustrasi. Pada akhirnya, dari semua yang kita obrolin panjang lebar tadi, semuanya bermuara di satu prinsip ini. Good UX is not guessed, it is tested. UX yang bagus itu nggak ditebak, tapi diuji. Jadi, berhentilah mengandalkan asumsi. Terjunlah ke lapangan, interaksi sama pengguna kalian, ukur perilakunya, dan biarin data tersebut yang memandu setiap goresan pena desain kalian. Pertanyaan saya buat kalian sekarang, produk apa sih yang lagi kalian kerjain hari ini? Dan kira-kira asumsi buta apa yang mungkin diam-diam lagi menghancurkan produk itu dari dalam? Yuk, mulai pengujian dari sekarang. Makasih banyak udah ngikutin materi ini, dan sampai jumpa.